Baik saudara, kita lanjutkan perkuliahan kita. Lanjutan dari slide yang pertama tadi itu, dimana pada perkuliahan ini kita tetap akan membahas penerapan prinsip-prinsip penelitian ke dalam penelitian sejarah. Jadi kita sudah mempelajari beberapa minggu ini teknik-teknik yang berkaitan dengan penelitian sejarah ini, dan saya juga sudah mengirimkan buku yang terkait dengan metode sejarah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana sih menerapkannya itu dalam penelitian ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, memang kita coba dulu, tentu ini semua bisa ya kita lakukan kalau kita sudah membaca banyak literatur, banyak buku, banyak sumber-sumber ya. Anda itu mau tidak mau memang harus membaca untuk mendapatkan suatu topik ataupun tema yang Anda bisa jadikan sebagai judul skripsi Anda atau judul penelitian kan gitu. Kalau nggak membaca maka sulit juga untuk mendapatkan itu. Tergantung Anda baca, kira-kira nanti apa ya setelah hasil bacaan itu Anda tertarik dalam mengkaji masalah apa kan gitu ya dari hasil bacaan itu. Misalnya begini, katakanlah kita punya tema atau topik misalnya yang berkaitan dengan kerjasama ulama dan tentara, kan kita tulis ya, ulama dan tentara, kegagalan pemberontakan PKI di Madiun 1948. Ya, kita sudah sama-sama baca sejarah bahwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 itu mengalami kegagalan. Tetapi kan banyak faktor yang menggagalkan pemberontakan itu. Ya, ada juga latar belakangnya tentu juga ya. Oleh karena itu, ya bisa kita sebut saja misalnya, di antaranya bisa saja kegagalan itu adalah karena adanya perpecahan ya antara pimpinan PKI pada waktu itu, yaitu Musso dan Saripudin Harahap. Tetapi bisa juga kegagalan itu karena perencanaan yang belum begitu matang, itu langsung saja mereka mendeklarasikan negara komunis di Madiun kan. Atau bisa juga ternyata ya prajurit-prajurit yang mereka persiapkan itu tidak memiliki perbekalan ya cukup banyak gitu, termasuk juga peralatan persenjataan. Atau di pihak lain bahwa dari pihak Negara Kesatuan Republik Indonesia, pihak pusat ini ya sudah memiliki ya kekuatan dalam menghancurkan pemberontakan ini. Katakanlah tentara kita itu punya peralatan persenjataan yang begitu lengkap gitu, sehingga mudah menghancurkan mereka. Tapi bisa juga sebenarnya bahwa ada semacam suatu, jadi yang lebih memperkuat lagi itu adanya kerjasama antara rakyat, terutama ulama dan kiai-kiai pada waktu itu mendukung pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat meredam pemberontakan melalui Tentara Nasional Indonesia pada waktu itu kan. Jadi bisa jadi sebenarnya masalah ini yang paling membantu begitu meredamkan pemberontakan ini. Artinya seandainya tidak ada kerjasama ulama dan tentara pada waktu itu, sebenarnya berat sekali memadamkan pemberontakan itu. Jadi tetapi ini belum ada itu yang membahas ini kira-kira begitu, ya kan? Yaitu kerjasama antara ulama dan umaro atau tentara pada waktu itu. Nah, oleh karena itu kalau Anda sudah punya asumsi seperti itu dalam
ide atau dalam pikiran Anda, coba Anda cari ya sumber-sumber yang berkaitan dengan ulama di Madiun khususnya, kemudian juga sumber-sumber yang berkaitan tentara baik pusat maupun Madiun pada waktu itu. Nah, bagaimana posisi bargaining mereka, bagaimana posisi kerjasama mereka pada dalam pemberontakan itu, kan gitu. Kemudian juga tentu Anda mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan pemberontakan itu sendiri. Kapan dimulai pemberontakan itu? Ya kan pemberontakan itu kan adalah bagian daripada apa? Mereka disebut pemberontak karena mereka mendeklarasikan negara komunis di Madiun, kan itu sebenarnya, sehingga dianggap sebagai membuat negara dalam negara. Ini kan merupakan sebagai buhot ataupun pemberontakan yang tidak bisa ditolerir oleh pemerintahan yang sah, karena pemerintahan yang sah pada waktu adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan gitu, yang berdasarkan Pancasila. Inilah jadi sumber-sumber yang berkaitan dengan ini semua, ya kan. Kemudian Anda ini kan tadi pertama ya tentu dikumpulkan, ya kan. Nah, ketika mengumpulkan itu, menemukan sumber-sumber, kemudian ya bisa Anda langsung mengadakan kritik internal terhadap sumber-sumber ini, sambil mencari tuh sumber-sumber lain, kan itu. Nah, berkaitan dengan sumber-sumber ini kan saya sudah kirimkan itu buku ya pada Anda melalui PDF. Coba baca itu, apa sih sumber-sumber sejarah itu kan ada di bukunya Profesor Nina itu yang sudah saya kirimkan itu, yang ada gambar-gambar semua. Jadi sumber-sumber yang seperti itu baik primer maupun sekunder, kan gitu. Nah, terhadap sumber-sumber nanti sambil mencari sumber-sumber berikutnya, Anda lakukan kritik-kritik ya baik internal maupun yang eksternal, kan gitu. Kalau internal itu misalnya apa benar itu, misalnya disebutkan di dalam buku itu pemberontakan terjadi tanggal sekian bulan sekian dan tahun sekian. Nah, ini kan perlu di cross check dengan buku apa memang betul tanggalnya sekian, kan gitu. Di buku itu misalnya ya disebutkan juga kebetulan buku itu ditulis oleh orang yang ikut melakukan apa pembasmian terhadap pemberontakan ini, kan itu. Nah, bisa saja dia ada salah tulis dan sebagainya, ya kan. Itu kan kritik internal terhadap isi buku itu. Tapi kita bisa juga melakukan nanti sumber-sumber yang kita dapatkan itu kritik secara eksternal, kan itu. Nah, jadi itu ya, sambil nanti setelah kita lakukan itu bahwa kita juga perlukan memvalidasinya, sehingga nanti memvalidasi dengan ini mempertimbangkan ini atau membandingkan ini dengan rujukan yang lain, kan, sumber yang lain, kan itu. Sama-sama primer juga. Nah, primer itu kan ada yang kuat, ada yang tidak kuat, kan gitu. Tapi sama primer ya. Sambil nanti ya tentu mengumpulkan data, mengkritik, memvalidasi, memverifikasi, menafsirkan. Tetapi begini ya, apapun sumber-sumber yang kamu tulis itu, kemudian jangan melupakan tentang 5W dan 1H ini, ya kan. Itu membuat masalah-masalah, kan itu. Jadi, nah kalau dalam penelitian sejarah itu, masalah-masalah yang sudah kita temukan berkaitan dengan kerjasama ulama tentara, berkaitan dengan ulama tentara, kita runut dia secara runtut. Mana lebih dahulu kita tuliskan di sini? Apakah lebih dulu apa masalah pemberontakan dulu? Pemberontakan tentu adalah ketika dimulainya deklarasi kemerdekaan negara komunis di Madiun itu, kan itu kan oleh Musso dan oleh Arab itu kan itu dimulai ya itu berarti udah melawan pemerintah, memberontak pemerintah, kan gitu. Tapi sebelum sudah peristiwa atau Anda mulai misalnya bikin masalah itu dari kerjasama ini, kan gitu. Memang kalau apa memang ada kerjasama ulama sebelum terjadi pemberontakan ini antara ulama dan tentara, kan itu terserah Anda mana yang, tapi harus runut dia gitu. Jangan dari sini kemarin, dari sini dia kemarin runut. Jadi pemberontakan dulu, ya kan, tahu ulama dulu gitu, tulis gitu, ya kan, masalah-masalahnya identifikasi begitu. Kan nanti kalau sudah begitu kan banyak masalah sebenarnya yang bisa kita kaji ketika kita membaca sumber-sumber itu. Tapi
kita fokus kita kepada ini. Oleh karena itu sumber-sumber yang kita cari pun kita fokuskan kepada bagaimana sih kerjasama ulama pada waktu itu, bukan masalah pemberontakannya kan, yang kita tetap juga kita tulis masalah pemberontakan, tapi yang paling pokok itu adalah karena kerjasama ulama ini dengan tentara pada waktu itu, sehingga pemberontakan itu gampang dihancurkan gitu. Bagaimana sih kiranya ulama membiarkannya tentara sendiri berjalan, atau rakyat tidak ikut juga, ya kan, untuk membasmi komunis? Bisa nggak kira-kira pada waktu itu? Bisa jadi kan agak berat untuk tentara kan gitu, walaupun mereka punya peralatan persenjataan, tetapi karena ya didukung oleh ulama, ya mereka jadinya mudah menghancurkan pemberontakan komunis di Madiun ini kan, kira-kira gitu. Jadi itu nanti, sehingga itu nanti setelah Anda melihat itu masa-masa, kan Anda membuat misalnya apa sih yang menjadi faktor latar belakang kegagalan pemberontakan ulama ini, ya, bagaimana sih kerjasama ulama pada waktu itu. Jadi Anda bagaimana sih melihat kerjasama ulama pada waktu itu ya di Madiun ini, yang pada ujung nanti menukik ya dengan kerjasama ulama ini kemudian menghancurkan pemberontakan Madiun pada waktu itu. Dan ujung-ujungnya nanti kalau kita kan semakin mengerucut ya masalah itu, bahwa hancurnya pemberontakan PK itu adalah karena adanya kerjasama ulama. Bagaimana kerjasama ulama ini? Ya inilah Anda yang terus nanti elaborasi di dalam skripsi atau penelitian Anda. Nah, inilah kalau kita menggunakan prinsip-prinsip penelitian sejarah ke dalam pendekatan sejarah ya. Terima kasih.